wabarakatuh. Suaranya mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyam fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta sehat walafiat. Karena dengan itu semuanya kita ditakdirkan bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat Isya dan tarawih. Semoga apa yang kita laksanakan mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah umat yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya dan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, saya mimpin imam Isya dan tarawih kepanjangan enggak ya? Enggak. Apa kurang panjang? Tadinya mau 1 juz saya. Katanya jangan panjang-panjang, bosan, nanti ada yang 23 katanya. Jadi saya dari awal mimpin tarawih memulai dengan surah apa Bapak? Ya, masih itu tadi ada beberapa kata surah Yusuf, dari Nabi Yusuf, cerita tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Apa yang tergambar dalam pikiran kita ketika mendengar kisah Nabi Yusuf? Pasti yang terpikir adalah beliau Nabi yang ganteng, beliau Nabi yang handsome. Setiap orang yang melihat wajah beliau pasti akan terkesima, dan itu sudah lumrah. Semua orang tahu betapa Nabi Yusuf adalah Nabi yang sangat tampan. Kalau kita lihat kemarin hari keberapa itu kita lantunkan ayatnya, falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaqa'at wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj 'alaihin falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Jadi ketika pada waktu itu perempuan Madinah, perempuan di kota itu mendengar bahwa istrinya raja suka sama pembantunya. Jadi ketika sudah mendengar seperti itu, karena sedikit kesal, kemudian diundanglah semua perempuan. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna, diundang semuanya, wa a'tadat lahunna muttaqa'an, dan disiapkan untuk mereka satu nampan, masing-masing satu. Jadi muttaqa wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, dan diberikan kepada perempuan-perempuan itu satu sikina, pisau. Jadi masing-masing perempuan tangan kanannya memegang pisau, tangan kirinya memegang satu buah. Diundang semuanya, kemudian didudukkan pada satu tempat yang nanti ketika Nabi Yusuf muncul di depannya, maka nanti apa yang terjadi? Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara
Jadi ketika semua perempuan sudah memegang pisau, kemudian buah, kemudian ditampakkan Nabi Yusuf, ra'ainahu akbarnahu. Ketika melihat Nabi Yusuf, Masya Allah, akbarnahu wa qatta'na aydiyahun, sambil memuji kepada Allah, kemudian dipotonglah buah itu. Tapi ternyata yang dipotong apa? Bukan buahnya, tapi jari jemari tangan mereka terpotong oleh pisau yang mereka pegang sendiri sambil mengatakan, qulna hasya lillahi ma hadza basyara, ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim, akan tetapi ini adalah malaikat. Saking terkesimanya mereka melihat ketampanan Nabi Yusuf. Itu pasti sudah dengar cerita itu ya. Jadi sebenarnya intinya surah Yusuf itu diturunkan pada waktu tahun ke-10. Ini yang harus kita ketahui. Tahun ke-10 itu adalah Amul Huzn, bulan atau tahun di mana munculnya kesedihan Rasulullah SAW. Ketika tahun ke-10 itu adalah wafatnya Abu Thalib dan istri beliau Siti Khadijah. Di tengah kesedihan itu kemudian turunlah surah Yusuf. Makanya ada sebagian ulama mengatakan lam yahzan man qara'a surata Yusuf. Tidak akan bersedih orang-orang yang membaca surah Yusuf. Bapak, Ibu, kalau lagi banyak masalah, baca surah Yusuf. Kalau lagi hati gundah gulana, baca surah Yusuf. Kalau hati lagi tidak tenang, banyak pikiran, tidak tahu mau kemana, baca surah Yusuf. Kenapa? Di dalamnya penuh dengan liku-liku yang ujungnya, endingnya adalah Yusuf menjadi bendaharawan negara. Beliau dari kecil didengki oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, kemudian diambil, kemudian dijual sebagai budak dengan jualan dengan dihargakan yang sangat murah. Bahsim ma'dudati. Jadi betul-betul dijual dengan murah sekali oleh tuannya atau oleh raja yang katanya istrinya bernama Siti siapa enggak? Zulaikha. Jadi ketika itu dibelilah Nabi Yusuf. Kemudian ketika sudah dibeli barulah tampak sedikit-sedikit ketampanan Nabi Yusuf. Makanya ada beberapa yang mengatakan bahwa surah Yusuf itu yang pertama adalah surah silaturahim atau surah Asyam. Surah yang puasa, Asyam bimakna al-imsak. Asyam puasa adalah dengan arti menahan. Kita kan menahan diri untuk tidak makan dari subuh sampai maghrib. Itu adalah puasa. Demikian pula surah Yusuf. Banyak sekali contoh di dalam surah Yusuf yang Nabi Yusuf menahan diri untuk tidak marah. Nabi Yusuf menahan diri untuk tidak mengikuti hawa nafsunya. Contoh yang sudah kemarin kita baca dalam sholat tarawih. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytala qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihul zalimun. Ketika perempuan yang Nabi Yusuf diam di tempatnya itu menghendaki Nabi Yusuf, kemudian wa ghallaqatil abwab. Nabi Yusuf diajak dalam satu tempat, kemudian ditutuplah semua ruangan. Jendelanya ditutup, pintunya ditutup. Wa ghallaqatil abwab, kemudian si perempuan itu wa qalat, haytala, mengatakan, wahai Yusuf, kemarilah. Coba bayangkan dalam satu kamar ada perempuan cantik, kaya, berarti saya ngomongnya sama bapak-bapak ini ya. Jadi kalau ada dalam satu ruangan, kemudian ada perempuan cantik di dalamnya, kemudian dia kaya,
tidak ada yang melihat dan dia menginginkan untuk supaya melakukan sesuatu yang semua orang tidak akan tahu kecuali dia berbuat. Kalau kita gimana ini Pak? Masya Allah, jangankan yang seperti itu, sekarang yang nampak di mata saja orang begitu gampangnya untuk memperlihatkan perbuatan yang tidak baiknya, dan itu dibanggakan di hadapan orang lain. Ini Nabi Yusuf ketika diajak untuk melakukan satu perbuatan yang tidak baik, innahu rabbi ahsana mathwaya, wahai perempuan, sesungguhnya suamimu telah berbuat baik kepadaku, innahu la yuflihul zalimun, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan kemenangan. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Perempuan yang menghendaki, Nabi Yusuf pun secara manusiawi menghendaki perempuan itu, akan tetapi laula ar-ra'a burhana rabbi, Nabi Yusuf melihat satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak jadi untuk melakukan perbuatan itu. Maksudnya apa? Jadilah kita adalah orang yang baik, maka Allah akan menolong kita ketika kita dalam keadaan kesusahan. Jadilah kita orang yang ikhlas. Ketika kita menjadi orang yang ikhlas, yakinlah setiap langkah kita maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, lam yahzan man qara'a surat Yusuf. Tidak akan sedih mereka orang yang membaca surah Yusuf. Ini kenang-kenangan di malam keberapa ini Bapak? Malam ke-23. Jadi surah Yusuf kemudian menjadi surah Asyan atau Al-Insan, kemudian surah Yusuf adalah alternatif menjadikan surah Yusuf supaya hati kita menjadi tenang. Dan bagi mereka yang mampu untuk melakukan itu, lakukan, karena di dalam surah Yusuf begitu indahnya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Wahai Nabi Muhammad, kami ceritakan kepada kamu satu cerita yang begitu indahnya. Ahsanil qasas. Jadi sebaik-baiknya cerita adalah cerita Nabi Yusuf, dan itu di dalamnya penuh dengan drama, penuh dengan aromanya. Yang suka lihat sinetron, itu sebuah sinetron. Jadi kasusnya betul-betul indah dan endingnya sangat indah sekali. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu jika saya memimpin sholat tarawih, memimpin sholat isya terlalu panjang. Tetapi itu demi kebaikan bersama. Semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan, ibadah, zikir, tahajud, duha, sedekah, dan apapun ibadah yang kita lakukan pada waktu bulan puasa, semoga mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, diterima segala apa yang sudah dilakukan, dan kita berharap bahwa nanti di akhir Ramadan kita mendapatkan predikat fitri. Betul-betul kita mendapat adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang bersih dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan mendapatkan predikat yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala, yaitu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.